Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di SD Negeri Grajagan 2 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syafaatnya kepada kita semua sehingga kita terhindar dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu, langsung saja ya. Saya di sini Ali Arita Fatmawati, salah satu guru SD Negeri Grajagan 2, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Seperti itu, Bu. Nah, di sini nanti saya akan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru masih belum banyak yang tahu tentang, sebenarnya sudah tahu, cuman apa ada sedikit perbedaan seperti itu aja. Dan nanti kita belajar bersama-sama ya Pak Bu untuk budaya positif ini. Nah, ya, susunan acaranya pada pagi ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Jamidi, yang ketiga adalah kegiatan diseminasi, yang keempat penutup. Kita buka acara laudaman hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Jamidi selaku guru senior di SD Negeri Grajagan 2. Moga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana liyadahu wa ma kunna nahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya marilah kita selalu menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sekalian dapat diberi beberapa kenikmatan, utamanya kenikmatan kesehatan, keimanan, apapun keislaman yang masih berada di hati nurani kita semua. Salawat salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi Allah kita, Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah dari Allah kepada kita semua, sehingga kita nanti syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu guru SD Grajagan 2 yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf mungkin nanti saya matur di sini banyak kesalahan, banyak kegilapan atau kekeliruan ataupun kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Yang pertama dari Ibu Ali Anita Fatmawati dari SD Grajagan 2 yang menjadi calon guru penggerak atau nanti insya Allah jadi guru penggerak di SD Grajagan 2 ini. Dan ini pada saat ini beliau Bu Ali Anita akan menyampaikan atau memaparkan aksi nyata dimensinasi budaya positif. Walaupun kita semua sudah tahu budaya positif seperti itu, tapi pada zaman sekarang ataupun di modi sekarang itu nanti akan disampaikan di mana atau aksi nyata di dimensinasi pada budaya positif itu yang akan dipaparkan nanti beliau Bu Ali Anita Fatmawati. Nah, dari sekolah juga mengucapkan terima kasih beliau Bu Ali Anita yang sudah menjalani beberapa proses dalam calon guru penggerak itu. Jadi alhamdulillah sudah mau finish dalam menjalani prosesi pada guru penggerak itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti beliau Bu Ali Anita dapat mencapai puncaknya, dapat lulus dari
guru penggerak. Allahumma amin. Kurang lebihnya demikian. Jadi harapan dari sekolah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan menjadi calon guru penggerak. Nah ini harapan dari sekolah. Kalau kami sendiri pribadi ya tidak mungkin akan jadi guru penggerak gitu saja. Karena ya sudah lama banget saya mengabdi negara, kurang lebih sudah 35 tahun. Nah nanti mudah-mudahan rekan-rekan yang masih muda dapat menjadi guru penggerak seperti yang dicapai nanti akan dicapai oleh beliau kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan ke hari. Terima kasih Pak atas sambutan yang telah diberikan. Semoga nanti apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik dan saya bisa lulus dengan baik juga. Amin. Terus yang berikutnya adalah latar belakang dari saya melakukan kegiatan dari diseminasi ini, yaitu untuk memenuhi tugas akhir modul 1.4 budaya positif. Yang kedua adalah menularkan materi budaya positif pada rekan sejawat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru akan saya kenalkan tentang budaya positif itu apa saja ya. Terus bagaimana penerapannya di sekolah kita nanti kira-kira bagaimana ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, budaya positif nanti kita akan mempelajari ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah teori motivasi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah mungkin nanti banyak Bapak Ibu guru yang masih asing ya dengan bahasanya ya. Kalau profil pelajar Pancasila saya yakin semuanya sudah tahu ya tentang mungkin 5 kebutuhan dasar itu apa sih. Mungkin itu sesuatu yang baru ya Bapak Ibu. Saya saja juga kalau tidak mengikuti guru penggerak saya juga tidak tahu apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas, bahkan teori motivasi. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melaksanakan, cuman kita belum tahu oh itu masuk yang mana ya, seperti itu. Nah next ya. Nah sebelum kita mulai biar tidak tegang, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, biar apa semangat. Ya nanti Bapak Ibu guru saya harapkan bisa berdiri terus bisa mengikuti. Ya kita sama-sama biar ada apa? Biar nggak boring ya. Tangan diputar-putar. Ayo semangat Bapak Ibu. Biar semangat nanti ya Bapak Ibu.
semua badannya ya. Oke, lanjut yang tadi. Sip, kita yang profil belajar Pancasila. Oke, ke atas. Oke, sip. Nah, profil belajar Pancasila kemarin berarti kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 ya. Berarti kita sudah ikut seminar tentang profil belajar Pancasila. Mestinya enggak Bu lagunya, biar mudah menghafal terus kita terapkan ke anak-anak. Yang gimana tadi kemarin Bu? Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, dinekan global, gotong royong mandiri, kreatif, kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oh gini lagunya Bu, ulangi ya. Bersama-sama, masih kan nggak mukul kan ya kita. Coba ya, coba ulangi. Ada gerakannya loh Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, kreatif dan bernalar kritis gitu ya. Nanti kita bisa terangkan ke anak-anak dengan lagu, jadi anak-anak lebih apa? Lebih mudah untuk menghafal karena termasuk panjang juga ya. Tapi dengan lagu insya Allah nanti anak-anak bisa diberikan kemudahan untuk menghafalnya. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita semua sudah paham semua ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama atau kepercayaannya. Hal ini diwujudkan dalam akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara Indonesia atau nasionalisme. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru untuk mengimplementasikan kepada anak-anak ya. Insya Allah kita sudah melakukan semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, belajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya atau nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Mereka juga melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaannya sehingga dapat menyelesaikan perbedaan budaya untuk mewujudkan masyarakat inklusif, adil dan berkelanjutan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Belajar Pancasila melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara sehingga dapat berbagi kepada sesama. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk selalu bergotong royong dan berbagi kepada sesama ya. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Coba bisa minta tolong untuk dibacakan salah satu, monggo. Bu Sarita. Mandiri. Pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah kreatif. Coba saya minta partisipasi dari Bu Mimin untuk dibacakan kreatif ya Bu. Kreatif. Pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Terima kasih Bu. Jadi kreatif itu tidak hanya dalam hal kita menemukan ide atau membuat suatu kreativitas, tapi kita juga dalam memecahkan masalah pun juga butuh kreatif ya Pak Bu. Seperti Pak Jamil ini sangat kreatif sekali ya. Apa sesuatu yang mungkin saya tidak terpikirkan itu padahal hanya sederhana, tapi bisa ide itu bisa terlintas itu loh. Saya sangat suka sekali dengan Pak Jamil ini karena kreatif sekali ya. Apapun itu bisa jadi mudah, padahal kelihatannya sulit
padahal dengan hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian bernalar kritis. Bu Betty coba kita tolong dibacakan yang bernalar kritis, Bu. Profil pelajar Pancasila untuk yang bernalar kritis. Pelajar Pancasila yang bernalar kritis menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Mereka juga mampu mengevaluasi dan merefleksi penalaran dan pemikiran sendiri. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi 6 profil pelajar Pancasila yang insya Allah kita sudah mulai menerapkan. Nah, yang kedua tadi, Bu, adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Setiap manusia pasti membutuhkan 5 kebutuhan ini ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita semua pasti berusaha untuk bertahan hidup, walaupun sesulit apapun masalah yang kita hadapi, pasti kita akan bertahan untuk selalu hidup. Nah, begitu juga kita menerapkan nanti kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, kenapa kok anak-anak itu terkadang suka terlambat atau tidak pernah mengerjakan PR? Kadang pun bahkan mereka belum bisa membaca itu di kelas atas karena apa? Mungkin rasa kasih sayang dari keluarga atau rasa diterima di keluarganya itu masih kurang. Jadi anak itu tidak dipedulikan. Jadi nggak ada yang gagas. Jadi di rumah itu wes kamu bisa moco, terserah, tidak bisa ya terserah. Jadi rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak itu kurang. Nah, itu mengakibatkan apa? Anak itu ya akhirnya jadi nggak bisa baca, ya udah, karena memang di rumah aja support sistemnya nggak ada seperti itu. Hanya kalau di sekolahan aja kan ya tetap kurang kan ya Pak Bu, harus ada support system yang di rumah juga seperti itu. Dan rasa diterima. Jadi anak itu juga butuh diterima di baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat seperti itu. Kalau dia itu merasa tidak diterima, pasti mereka itu akan melakukan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan, misalkan mencuri atau apapun ya seperti itu. Nah, kita sebisa mungkin jangan sampai seperti itu ya Pak Bu, untuk menerapkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menerima kasih sayang dari Bapak Ibu semua, rasa diterima oleh Bapak Ibu semua, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang mempunyai perilaku baik seperti itu, berkarakter baik seperti itu ya Pak Bu. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, misalkan anak itu pintar, tapi kita nggak tahu, misalkan dia punya bakat di bidang menggambar, ternyata kita tidak tahu. Jadi kita merasa kalau anak itu merasa kurang diakui. Gambaran gue api, tapi kok ibu guruku kok nggak pernah peduli ya sama aku. Nah, seperti itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru menggali potensi anak, menerima kemampuan anak, dan mengakui adanya anak tersebut, potensi yang dimiliki anak tersebut seperti itu. Yang keempat adalah kebutuhan atas kebebasan. Jadi anak itu juga butuh kebebasan, tidak hanya untuk dipenuhi aturan. Mereka nanti akan berontak kalau kita nggak penuhi aturan dia. Nah, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini sangat penting sekali ya Bu. Kalau kita menjalani suatu hal, kita ajak orang dewasa menjalani suatu hal dengan senang, itu pasti ya semuanya akan berjalan dengan mudah. Begitu juga anak-anak. Kalau mereka senang, pasti cepat masuknya. Kalau mereka udah jengkel, udah gak enak, pasti juga sama, susah untuk diterima seperti itu. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah teori motivasi. Ya, teori motivasi ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang murid itu melakukan hal sesuatu itu supaya tidak dihukum, menghindari. Jadi mereka berbuat seperti itu ada alasannya. Mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, seperti itu, mengelak seperti itu ya. Kemudian dari dalam ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang anak itu di kelas, karena gurunya begini, nanti kalau misalkan bisa menjawab, bu guru kasih uang 5.000 katakanlah. Nah, berarti ada motivasi dari anaknya itu. Oh, aku berarti tak jawab, aku kok dapat imbalan, aku
dapat hadiah dari guru. Nah seperti itu ya. Nah itu termasuk apa, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu agak susah ya untuk yang nomor 3 ini, karena mereka sendiri belum tahu, belum mengerti akan dirinya sendiri. Aku kepingin itu anak-anak itu masih belum paham. Nah kita sebagai guru adalah mengarahkan, bimbing, mendidik seperti itu ya Pak Bu. Nah yang keempat adalah keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya terapkan di kelas saya. Keyakinan kelas itu apa? Ya kalau dulu itu biasanya kita menyebutnya itu peraturan atau aturan ya Pak Bu. Nah keyakinan kelas merupakan hal-hal yang diyakini oleh murid dan guru untuk disepakati dan dapat dilaksanakan secara sadar dan sukarela oleh semua warga kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah kemarin saya sudah memulainya di kelas 5. Nah keyakinan kelas ini merupakan implementasi dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti apa Bu? Nilai kebajikan itu contohnya disiplin. Nah disiplin itu nilai kebajikan. Nah kalau keyakinan kelasnya apa? Nah keyakinan kelasnya itu datang dan pulang tepat waktu. Kalau peraturan dulu biasanya tidak boleh terlambat. Nah itu kan kalimat negatif. Nah kita ubah ke kalimat apa positif. Jadi kita sekarang mulai beradaptasi untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya tadi tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi datang dan pulang tepat waktu. Nah itu termasuk salah satu nilai kebajikan, yaitu apa? Disiplin. Contoh lagi misalkan itu Bu, tidak boleh mencontek. Itu kalimat negatif kan? Nah kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Mengerjakan dengan percaya diri, ya toh, jujur. Nah berarti nanti nilai kebajikannya jujur seperti itu. Jadi kita bisa mungkin berusaha. Memang sulit gitu. Misalnya kita kadang, Dek jangan buang sampah sembarangan. Nah itu sebenarnya juga, iya itu negatif. Harusnya gimana? Kalau buang sampah di tempat sampah. Nah itu hal sederhana ya. Tapi terkadang kita namanya sudah jadi adat kebiasaan. Jadi untuk merubah pun juga butuh proses. Saya pun juga masih begitu ya. Nah langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu bagaimana Bu? Saya yakin semua Bapak Guru itu bisa menerapkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini. Nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Yang pertama, guru mempersilahkan semua murid di kelas untuk memberi usulan atau pendapat dengan memberikan pertanyaan tematik. Jadi nanti anak-anak itu diminta untuk memberikan unek-uneknya, isi hatinya. Saya kemarin itu sampai kaget dulu. Masa saya kasih pertanyaan tematik seperti ini? Nanti di kelas 5 kamu pengen kelas yang seperti apa? Jawabannya apa coba Bu? Bu guru yang tidak galak. Bebas mengeluarkan unek-unek yang ada di isi hatinya. Nah terus jawabannya tidak terduga itu tadi. Saya juga kaget bacanya. Wow ternyata ya ada sesuatu seperti itu. Nah kita bisa Bu? Dari situ kita bisa introspeksi diri. Apakah kemarin kita sudah mendidik anak dengan benar? Ternyata berarti anak itu merasa kok guruku galak. Berarti kita harus bagaimana kepada anak seperti itu ya? Nah, selanjutnya yang kedua adalah semua usulan pendapat dari murid itu di papan tulis atau sticky note yang seperti tadi itu semua kemudian jadi satu, terus ditempel. Nah, kemudian kan biasanya anak-anak masih pakai kalimat
berisik, tidak mengejek. Nah, anak-anak itu tulisnya seperti itu kemarin Bu. Dan kita sebagai guru mengarahkan ke kalimat yang positif. Berarti tidak berisik apa? Anak-anak harus kondusif ketika mengikuti pelajaran, harus tenang seperti itu. Nanti sebagai guru kita yang mengarahkan ya, sedikit demi sedikit. Saya juga masih belajar, kadang keceplosan juga seperti itu. Nah, kemudian setelah kita pandu, kita meninjau pertanyaan yang masih berupa aturan dan menemukan nilai kebajikan atau keyakinannya. Kalau anak-anak kira-kira masih belum paham, kita tuntun nilai kebajikannya atau nilai keyakinannya apa seperti itu. Misalkan saling menghargai, saling menghormati seperti itu ya. Kemudian pastikan poin keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 4, 5 atau 6 aja, tidak usah lebih dari itu karena biar mudah diingat oleh anak. Kemudian sepakati keyakinan kelas, ditulis atau dicetak, terus di print atau ditulis nama juga boleh, nanti ditempelkan di tembok kelas seperti itu. Nanti saya ada video yang sudah saya buat kemarin sama anak-anak. Nanti coba selanjutnya. Nah, nih penerapan keyakinan kelas di kelas 5. Kita simak video berikut ya. Oke, sebentar saya carikan dulu. Kemarin saya sudah buat sama anak-anak. Bukan ini, yang ini. Ya. Ya, Ibu. Nanti bisa diterapkan di kelas juga ya. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin belum bisa menuliskan note, jadi ditanya aja. Kayak kita orang ngobrol gitu. Ini sudah disuruh menuliskan, tadi kan sudah diberikan pertanyaan, terus ini disuruh menuliskan. Anak-anak senang Bu kalau disuruh menulis sama disuruh nempel. Mereka semangat sekali karena mungkin hal yang baru ya, seperti itu. Nah, ini tadi salah satunya saya menemukan jawaban itu tadi dari anak-anak. Jadi mereka berpikir tuh sesuai dengan keyakinan hatinya mereka sendiri-sendiri. Nah, itu foto ketika sudah selesai. Nah, ini guru memandu untuk menyimpulkan tadi. Nah, ini guru membantu untuk menyimpulkan tadi daripada pertanyaan topik tadi yang sudah ditulis anak.
Ini ibu guru yang membimbing seperti itu. Nah, sudah selesai semua. Terus dibacakan poinnya tadi sesudah ditulis. Oke, kita bacakan bersama-sama yuk dari nomor 1. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi keyakinan Tuhan sudah kita sepakati ya. Oke, setuju semua? Oke. Nah, sesudah itu kan kita itu kemarin saya printkan, jadi anak-anak potong kan jadi seru kan ada kegiatan. Ternyata kelas 5 potong aja masih belum rapi, berarti kan waktu di kelas bawah untuk itu harus ditambah ditingkatkan lagi untuk apa potong-potong itu ya. Nah, tuh mereka senang sekali. Jadi masih ada yang terakhir. Bentar. Nah, ini. Bentar. Oke. Nah ini nanti setelah selesai ini nanti baru mau sampai nomor 6 datang sampai nomor 6. Jadi mereka nanti senang sekali tempel-tempel gitu. Jadi mereka antusias. Nah setelah tempel-tempel udah jadi itu kemarin saya kasih foto mereka pada kaget. Oh ada foto aku bu gitu. Nah itu baru kita tempel di apa yang tembok yang udah dilihat seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti semoga bisa ikut menerapkan di kelas juga. Nanti anak-anak pasti senang ya. Nanti bisa dengan yang sederhana saja. Ditulis tangan enggak apa-apa, enggak usah di-print enggak apa-apa. Nanti gambarnya coret-coretan tangan misalkan nggak bisa gambar ya paling tidak pakai cat warna mau teres bu, dikasih air dikit kena cat jempol teng gitu aja udah cantik banget. Kalau misalkan anak-anak banyak jarinya itu kan nanti jadi lebih kreasi gitu, lebih kreatif. Seperti itu juga bisa, jadi nggak harus di print ya, jadi bisa untuk yang hal sederhana seperti itu. Nah kemudian untuk yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah gini bu, posisi kontrol guru itu ada sebagai yang paling atas itu paling tertinggi adalah manajer, dan yang masih agak bawah itu pemantau, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian menghukum, kemudian teman. Nah nanti Bapak Ibu guru pasti masih sangat awam sekali dengan ini. Sebenarnya kita sudah melakukan, cuma kita belum tahu kita ini masuk yang mana sih. Kalau saya ini setelah mempelajari modul dari 1-8 ini, saya merasa bersalah sebagai guru kepada anak didik saya. Jadi waduh, berarti aku kemarin itu ya tak lakuin salah seperti itu. Jadi saya malah berarti kemarin itu saya belum tepat mempelajari saya seperti ini. Dan dengan begini saya belajar bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana nanti saya menjadi posisi kontrol untuk murid-murid di sekolahan, dan supaya nanti Bapak Ibu guru bisa membacakan, oh kemarin aku sebagai posisi kontrolnya ya. Nah kita akan lihat video kemarin bu. Nah nanti Bapak Ibu guru bisa memperhatikan video ini. Nanti perhatikan ibu. Sini kamu. Waduh. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Nah, ini kamu nama penghukum. Jadi namanya pergi galak. sana ke lapangan basket. Positif. Nah, ini nanti yang kedua. Posisi pembantuan satu sama. Ini pembantu guru tak ada perbedaannya ya. Naren, Kembali lagi. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya sama ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya sudah Terus, gurunya. sekarang ibu harus Kalau bisa sudah rasa bisa. Dia tanya rasa. Aku salah Pak. lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu bisa jantungan. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Ya, ini pembantuan satu Maaf sama. sekali. Iya, seperti itu juga Pak. Pulang-pulang kan seperti ini. Nah, ini posisi teman. Posisi teman. Bu Mimin biasanya posisi teman. Ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Beda kan? Ya saya. Nadanya kan Iya, Bu. berbeda. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu beresin urusan absen. Dan ini ya posisi pemantau atau monitor. Ya kan namanya sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Pertanyaan Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi manajer. Iya, kamu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri, Nah, ini keyakinan kelas. orang lain mungkin ya, Bu. Diri. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu. Jadi tahu perbedaannya Naren tadi ya Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Apa? Nggak harus semua. Kira-kira Bu Guru yang biasa diajarkan dua ini dulu pernah menjadi yang seperti apa? Coba, kalau Bu Sarifah, kalau saya memang kadang sebagai teman juga sih, jadi kurang apa ya? Kurang tegas. Jadi sebagai manajer saya masih jauh gitu. Nah dari situ saya dari belajar ini saya jadi paham gitu. Kira-kira kalau Bu Sarifah bagaimana? Tadi pendapatnya? Oh iya, Bu Mon. Jadi coba salah satu nggak apa-apa. Terima kasih. Ini tanggapan buat saya sudah saya lakukan. Tadi itu. Itu nanti apa-apa, perbedaannya apa? Oh gitu. Kalau tadi dari yang posisi kontrol tadi ya, dari yang pertama tadi pemantau. Hukum. Oh iya, hukum dulu tadi. Itu terlalu keras ya Mbak ya, nadanya aku terlalu ketus. Iya. Kata-kata yang dilontarkan juga anak jadi merasa sangat bersalah. Betul. Takut gitu ya. Betul. Terus dari tapi yang saya senang itu tadi yang manajer tadi. Iya, Itu aja. Lalu bijaksana juga, kata-kata yang disampaikan dari ibu gurunya itu enak didengar. Anak juga bisa merubah diri lah. Kedepannya juga tidak akan mengulang kesalahan lagi. Bisa perbaiki solusinya dulu. Iya. Mungkin hanya itu yang terkesan saya, yang manajer tadi saya terkesan sekali. Iya, karena ini memang paling lengkap. Saya juga ingin berusaha seperti itu, insya Allah. Jadi betul. Jadi banyak tentang kontrol posisi tadi Mbak. Terima kasih. Iya. Ada mungkin yang baik? Ya. Berarti aja. Iya. Terima kasih Bu. Tadi mendengar paparan yang disampaikan di layar tadi. Itu kalau menurut kami sendiri yang pernah mengalami menjadi murid kayak gitu, sehingga sampai sekarang itu saya ingat. Bahkan kalau saya ingat peristiwa saya seperti itu, ya penghukum itu loh. Itu saya menjadi dulu kok saya merepotkan Bu Guru. Itu betul-betul saya gitu. Kalau saya mengingat yang disampaikan tadi terus di mana itu begitu ya seperti disampaikan Bu Kormati tadi, saya tuh masih ingat saya sendiri menjadi murid kayak gitu. Ternyata misalkan Bu Gurunya, memang itu saya alami waktu di SLA itu. Soal dimarahi betul-betul dimarahi, oh berarti saya jadi guru itu ada manfaat kayak itu. Sehingga yang paling saya rasakan ya itu. Tapi kalau menurut kami saat menjadi guru itu ya menjadi terakhir tadi. Itu sebenarnya itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali Pak Zabidi. Berarti dulu Pak Zabidi pernah merasa bersalah sama gurunya, betul, sampai nangis ya gurunya ya. Padahal kalau ini, kalau saya yang merasa bersalah sama anak-anak, bukan Pak itu. Ya, jadi karena saya belum bisa memposisikan saya sebagai manajer, karena sebagai manajer itu juga tidak gampang. Jadi kita harus bisa menggali anak itu
dan mau memperbaiki dirinya. Itu butuh proses dan kita sama-sama belajar ya Bu untuk menjadi apa? Posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Coba yang atas tadi Bu, bukan yang tadi ini kebablasan. Nah yang ini dulu kita bahas satu persatu ya. Tadi kita sudah belajar 5 tadi dari video tadi. Berarti kita dengan adanya video tadi membuka apa ya, wawasan kita ya. Betul. Nah dari pembuka, jadi menurut tadi guru bisa memberikan hukuman verbal maupun fisik. Contoh kata-katanya. Coba Bu Syarifah bisa bacakan contoh kata-kata yang di itu loh, penghukum itu loh. Contoh kata-katanya itu yang menghukum, yang patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai karena gojek. Itu kayak kemarin dipraktekin di kelas ya Bu. Nah berarti itu kita seperti itu kira-kira jangan diulangi atau diulangi Bu? Jangan ya, kita jadi tahu ya. Terus yang sebagai teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kata-kata coba pemimpin biasanya kan sebagai teman ini. Coba kalau ngajak gimana? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Iya. Biasa seperti kalau teman seperti itu ya. Jadi kayak nggak tegaan sama anak itu. Jadi masih apa ingin membantu muridnya gitu. Nah sebenarnya ya sebenarnya ya baik, tapi untuk penerapannya kita kurang pas gitu loh Bu. Jadi kita harus ada sebagai manajer tadi. Nah kemudian yang membuat merasa bersalah. Bukan kalau membacakan ketika yang ini kata-katanya ibu sangat tidak bisanya. Nah jadi guru membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi malah jadi minder. Muridnya itu jadi minder. Nah contoh kata-kata ini biasa nggak Bu? Ya coba Bu Ariani. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah seperti itu ya kalau kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya jadi apa ya minder, merasa rendah diri seperti itu ya, tidak nyaman. Jadi kadang malah mungkin jadi takut masuk sekolah gitu loh, seperti itu. Nah lanjut yang keempat ada pemantau. Kalau pemantau ini hampir mendekati tapi juga belum seperti manajer. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nih contohnya Pak Jaridi bisa bantu bacakan yang pemantau. Peraturannya apa? Bahaya sekali Pak. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah itu tadi ya sebagai pemantau. Jadi bahasa kalimatnya itu berbeda-beda di setiap fasenya. Nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, yuk coba yang terakhir Bu Putih bacakan kalau seorang manajer di mana? Apa yang kita
kembali ke keyakinan keras. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya hal ini? Ya, jadi ditanya nih, kita sudah jadi apa yang hubungannya dengan keyakinan kelas tadi? Ada korelasi, ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi kita menanya sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Karena anak-anak sudah tahu keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, jadi kita mengembalikan kepada si anak supaya si anak itu berpikir. Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak diminta berpikir solusi. Jadi bukan gurunya yang menemukan solusi, tapi anaknya diminta untuk mencari solusi dari apa yang sudah diperbuatnya. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Untuk 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu lebih ingin menjadi posisi yang mana? Yang coba pembuka, merasa bersalah, atau yang apa itu teman, pemantau atau sebagai manajer? Ayo, coba yang mana? Paling tidak ya pemantau dulu, nanti ke manajer. Oke, berarti belajar dulu menjadi pemantau, kalau sudah maksimal baru ke manajer. Oke, kita berusaha semaksimal mungkin menjadi manajer ya. Nah, dengan begini berarti kita menambah wawasan ya Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru ini. Nah, setelah 5 posisi kontrol guru, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini pasti awal banget ya, segitiga restitusi ki apa gitu. Kalau saya itu tahu segitiga, siku-siku sama kaki seperti itu ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi tidak mengejas. Jadi misalnya anak berbuat salah, jangan ditegur di tempat. Jadi kita bawa ke, misalnya nanti pas istirahat, temui ibu guru di kantor seperti itu ya. Jadi tidak langsung eksekusi di tempat. Jadi nanti dia tidak merasa minder dengan temannya yang lain seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3 Bu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya banget gitu ya. Saya paham. Saya dulu waktu awal juga bingung. Ini apa ya gitu. Tapi ternyata setelah saya mempelajari, ya bagus itu untuk wawasan pengetahuan kita, dan kita akan lebih bagus lagi kalau kita bisa mengimplementasikan, mengajarkan kepada anak didik kita seperti itu. Coba menstabilkan identitas, yuk lanjut. Nah, pada tahap pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas ini, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak kita tidak akan mampu berpikir rasional sama seperti orang dewasa. Kalau lagi emosi, diajak berpikir rasional, bisa namun tidak Bapak Ibu? Tidak bisa, pasti namanya ya emosi seperti itu ya. Nah, saat inilah kita menstabilkan identitas murid. Kita bantu untuk tenang ya. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Coba, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, lagi contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang atas nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi nanti ada embel-embelnya loh Bu. Tidak hanya itu aja. Ya maksudnya nanti berbuat salah tidak apa-apa gitu kan, itu keliru ya. Nanti ada belakangnya itu masih ada kalimatnya seperti itu. Ini hanya salah satu contohnya. Nah, yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nah, terus ya semua manusia kan tidak ada yang sempurna seperti itu. Jadi kita sama-sama menstabilkan gitu. Terus kita bisa menyelesaikan ini
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah nanti ada lanjut tanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, ya tadi yang pertama ya menstabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi guru membesarkan hati murid dengan memberikan pernyataan-pernyataan positif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh kalimatnya begini. Kamu pasti bisa berbuat lebih buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, misalkan apa cuma ngejek, tidak sampai berantem, nah seperti itu loh. Jadi kita membesarkan hati anak dulu. Kemudian yang selanjutnya, contoh lainnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu selalu cabut saat pelajaran. Nah, gitu. Bisakah saya tahu alasan kamu kenapa kamu sering terlambat? Nah, seperti itu. Jadi apa ada alurnya seperti itu ya? Lebih enak didengar seperti itu. Lanjut yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Nah, ini hubungannya korelasi dengan yang sudah kita buat di awal kegiatan pembelajaran tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelasnya. Nah, guru membesarkan hati murid dengan memberikan pernyataan-pernyataan positif. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi dibalikkan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, jadi nanti anak tahu kan. Nah, contoh lainnya, apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, terus contoh lainnya, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu ya Bu. Kemarin saya juga sudah mencoba mempraktekkan pada murid kita di sekolah. Contohnya, nah kita simak video praktek penerapan segitiga restitusi ya di sini. Nah nanti, nah nanti Bapak Ibu guru tahu. Jadi ini kasusnya ketika pelajaran ya. Bagaimana kalian di kelas? Kamu senang tidak? Kalau kamu senang belajarnya, kamu fokus mengikuti pelajaran atau tidak? Ya, kurang fokus sih. Ada alasannya. Saya mengerjakan tugas dari guru bahasa Inggris dengan cepat karena sangat mudah. Wah, berarti banyak waktu yang susah ya. Apa yang kamu lakukan saat punya waktu yang susah? Saya bercanda di kelas dulu. Apakah dengan yang kamu ajarkan itu susah mengerjakan tugasnya? Apakah kamu merasa terganggu dengan apa yang kamu lakukan? Iya sih. Berarti ada temanku yang melapor kepada ibu. Tidak apa-apa Aziz, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak terkadang mencari apa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari masalah ini. Kamu pasti punya alasan kedua. Saya merasa bosan dulu karena tugas saya kan selesai. Ya Aziz, ibu tahu kamu pasti bosan. Tapi sebaiknya hal itu bisa dihindari bukan? Ya betul. Nah, yang kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Saya menghargai antar teman. Ya, betul sekali. Kamu sudah mengetahui hal itu. Jika kita bersikap saling menghargai, apa manfaat yang kita dapat? Kita melihat itu dan bisa belajar. Ya, benar sekali pendapatmu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak melakukan hal itu lagi. Saya akan melakukan kegiatan lain seperti waktu yang tidak melakukan. Ya, apa misalnya? Saya akan membaca materi pelajaran selanjutnya. Bagus, nah, kamu sudah menemukan solusinya. Silakan kembali ke kelasmu. Ya, terima kasih. Nah, dari itu tadi ada mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Satu aja tanggapan dari video yang sudah saya buat tadi. Nah, ini dari murid. Saya
berlangsung dan akan mengisi waktu yang tersisa untuk mempelajari materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Coba ada satu tanggapan tentang yang ramai di kelas tadi Bu. Satu aja. Coba. Pak Bumi. Baca. Iya, nggak apa-apa. Hanya tanggapan aja tentang video tadi itu loh Pak. Gimana? Maksudnya sudah ada 3 tahapan tadi kan, stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah. Nah itu kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Bu Ali Anita yang sudah memberikan waktu, terutama pada anak didik yang seperti itu. Mungkin dari guru yang lain yang belum ke CGP itu sebetulnya ada melakukan kok, kayak itu melakukan, namun tidak sadar bahwa kita itu melakukan kayak gitu, itu terpapar pada di sini, tercantum pada ini. Sebetulnya setiap itu melakukan. Oh, ada anak yang terlambat ini, ada anak yang ramai di kelas, ada anak yang sering batu mengganggu temannya. Kan kita sudah melakukan apa? Melakukan yang disampaikan oleh Bu tadi. Oh, namun ini kayak ini, tapi kata-katanya maksudnya tidak seperti ini. Jadi kata-katanya tidak menyangkut ke penggerak tadi. Karena apa? Karena kata-kata sekarang saya pahami itu lebih halus. Jadi mengubah kata-kata yang baik, kata yang halus daripada kata-kata yang dulu. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih sekali ya Pak. Ya betul sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah sering melakukan, cuma kita belum tahu. Maksudnya nggak ngerti. Oh, masuknya ke segitiga restitusi. Oh, itu stabilitas identitas. Belum ngerti yang seperti itu ya. Oh, itu masih validasi seperti itu. Saya sebenarnya juga belum mengerti seperti itu. Tadi sebenarnya seperti ini ya. Nah, nanti apa dari tanggapan Pak Samiti sudah ya membuka semuanya ya. Nah, saya kenal yang tadi itu Aziz sama di kelas saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Bahkan dia mengganggu temannya yang sedang fokus dalam pelajaran beberapa temannya. Kemudian beberapa temannya itu melapor ke Bu Ali bahwa siang itu Aziz rame, terus Aziz dipanggil ke kantor. Seperti itu tadi kronologinya Bu ya. Jadi misalkan besok mungkin kalau kita sering eksekusinya di tempat ya, jadi masih langsung jadi nggak. Kalau Pak Jamiti saya sudah sering lihat dipanggil dulu ke kantor kalau anaknya bermasalah. Tapi kalau saya kadang itu kelupaan jadi langsung di situ. Saya sendiri menyadari seperti itu ya. Jadi kadang itu salah juga sih karena itu membuat anak minder seperti itu. Nah sudah paham Ibu menarik di sini kita restitusi tadi ya. Ya lanjut Mbak next. Nah, kira-kira ada tanggapan lain tentang apa yang sudah saya sampaikan ini tadi? Bapak Ibu paham maksudnya mengerti tidak tadi yang Bapak jelaskan tadi Bu? Paham nggak ya saya jelaskan itu? Udah paham ya Bu. Kira-kira ada tanggapan? Tambahan aja, tambahan. Menanggapi tadi Pak Jamti sudah kasih. Gimana? Pak Jamti sudah. Ayo Bu Saripah dikit aja tanggapannya. Menanggapi apa yang disampaikan tadi kalau Mbak Ali ya, untuk saya sendiri ya kita berusaha lebih baik lagi, kita berusaha dari pemantau biar bisa jadi manajer itu seperti apa dari kasus-kasus yang kita hadapi sehari-hari ya, dari anak yang kelas 1 sampai kelas 6 ya kita berusaha insya Allah bareng-bareng, semoga kedepannya anak-anak kita biar lebih baik lagi, lebih menghargai lah, entah menghargai pribadi mereka masing-masing. Nek esok menghargai pribadi diri, insya Allah bisa menghargai guru, orang lain dan orang tuanya. Demikian tanggapan dari saya. Mungkin ada yang lain lagi. Bisa sambil di samping ya Bu, ini kok kalau tidak ada di ujung nanti kasihan, nanti sampai kelupaan. Betul semua keakhir ya. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu kira-kira? Sudah ya. Insya Allah kita akan berusaha dari pemantau menjadi manajer ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita berusaha menerapkan apa dari yang sudah saya sampaikan sedikitnya paling tidak ya membuat kelas
Iya betul. Alhamdulillah, terima kasih karena sudah apa? Sudah itu ikut ini nambah wawasan juga ya Bu. Ya. Ini nambah wawasan kita. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi cuma belum ngerti itu tuh maksudnya. Oh ternyata begini seperti itu. Iya, karena kurang pas juga dengan begini. Nanti kita akan belajar supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu, menjadi pendidik yang lebih baik lagi pada murid-murid kita, sehingga nanti anak-anak juga bisa tumbuh berkembang dengan baik pula. Nah, mungkin cukup sekian ya diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terus mudah-mudahan menambah wawasan juga untuk Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan juga bisa kita sama-sama mengimplementasikan di sekolah kita, dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, sehingga kita sama-sama memperbarui biar jadi lebih baik lagi sebetulnya. Nah, saya juga sangat terima kasih Bapak Ibu guru sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi diseminasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kelebihan itu datang dari Allah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kemudian saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya tutup dengan salam.